Oke, selamat datang di kuliah pengantar logika dan sejarah matematika pertemuan 4. Ya, oke. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai ini, kesetaraan proposisi. Yaitu pada subbab 1.3. Ya, kita akan bahas materi ini. Gitu ya. Jadi di sini kemarin kita sudah pelajari gitu ya, ada notasi penghubung pada dua buah proposisi. Yang pertama ada negasi, terus ada konjungsi, disjungsi, kemudian ada kondisi, bikondisi, gitu kan ya. Kondisi, bikondisi itu juga ada. Terus kemudian ada exclusive or, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari beberapa pernyataan ini, beberapa proposisi kalimat penghubung atau kata penghubung proposisi ini, atau gabungan dari proposisi kalimat majemuk, proposisi majemuk ini, kira-kira ada tidak yang setara gitu. Setara maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Gitu ya. Oke. Kita mulai. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan gitu. Suatu gitu ya, proposisi majemuk. Jadi compound proposition itu proposisi majemuk gitu ya. Suatu proposisi majemuk yang nilainya selalu benar, gitu ya, nilainya selalu benar, walau tidak memperhatikan nilai masing-masing proposisi, itu dinamakan apa namanya, proposisi variabel gitu ya. Masing-masing variabel proposisi itu dinamakan apa? Tautologi. Itu yang nilainya selalu benar. Ingat ya, suatu proposisi majemuk yang nilainya selalu benar walaupun nilai proposisi variabelnya berbeda-beda gitu ya, walaupun nilai kebanyakannya berbeda-beda, itu namanya tautologi. Sedangkan kalau salah gitu ya, kalau salah mau apapun nilai apa namanya, mau apapun nilai dari proposisi variabelnya, maka itu kita namakan apa? Kalau ini tautologi, kalau itu namanya kontradiksi. Gitu ya. Jadi tolong perhatikan itu, kontradiksi dan tautologi. Gitu ya. Nah, sedangkan ya jika yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan, itu dinamakan apa? Dinamakan kontingensi. Gitu ya. Jadi itu perhatikan baik-baik, itu definisinya. Nah, terus itu, jadi kalau kita punya nilainya yang selalu benar, mau kita tidak melihat maupun nilai proposisi variabelnya benar atau salah, itu namanya tautologi. Kalau salah, maka kontradiksi. Contoh, misalkan kita punya pernyataan ini, P, terus di sini negasi P, terus di sini negasi P atau P, terus di sini negasi P dan P. Perhatikan ya, ini P kan nilainya benar atau salah. Berarti negasi P apa? Di sini salah benar. Negasi P atau P benar atau salah? Ya benar. Salah atau benar ya benar. Kali ini salah-salah. Nah, jadi apa? Yang ini merupakan salah satu contoh apa? Tautologi. Sedangkan yang ini itu kontradiksi.
Nah, sedangkan untuk contoh kontingensi, misalkan kita buat di sini. Kita tambahkan apa di sini? Misalkan negatif P dan benar. Gitu ya. Negatif P dengan suatu pernyataan yang benar. Coba kita lihat. Salah dan benar, ya salah. Benar dan benar, benar. Nah, ini. Nilainya tidak pasti ya. Nah, ini salah satu contoh apa? Yang namanya kontingensi yang pada di sini. Begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada kesetaraan suatu pernyataan atau suatu proposisi atau kesetaraan logika gitu ya. Oke. Nah, gitu. Kita bilang misalkan P dan Q itu adalah dua proposisi majemuk. Itu ya, dua proposisi majemuk. Nah, P dan Q itu dikatakan gitu ya, setara secara logika. Lebih baik sih pakai kalimat ini ya, logically equivalence. Ya, setara secara logika jika apa? Jika P, jika dan hanya jika Q atau P bikondisi Q bernilai apa itu? Bernilai tautologi. Gitu ya. Jadi ingat, itu definisi setara secara logika. Itu ya, dikatakan setara secara logika kalau apa? Kalau P jika dan hanya jika Q bernilai tautologi. Contoh, gitu ya, di sini diberikan hukum De Morgan. Gitu ya, hukum De Morgan. Gitu ya, kita perhatikan hukum De Morgan. Nah, kita tahu hukum De Morgan apa di sini? Ada, yaitu ya, negasi dari P atau Q. Di sini diberitahukan ya, sama dengan apa? Negasi P dan negasi Q atau jadi dan ya. Kemudian negasi dari P dan Q itu dibilang ekuivalen dengan apa? Negasi P atau negasi Q. Kalau kita cek, gitu ya. Nah, periksa kebenarannya. Sekarang kita buat tabel. Oke. Ini P, Q, negasi P, terus kemudian negasi Q di sini, negasi dari P atau Q, oh sorry, ini ada banyak ini tabelnya. P atau Q, P dan Q, terus kemudian negasi dari P atau Q, gitu ya. Terus kemudian ada lagi apa tuh? Negasi dari P dan Q. Terus setelah itu ada lagi negasi P dan negasi Q. Setelah itu negasi P atau negasi Q. Oke, di sini saya pakai nilainya benar dan salah, saya pakai huruf T dan F ya. T for true, F untuk false. Oke, kita mulai. Di sini true, true, false, false. Di sini true, false, true, false. Negasinya maka kita punya di sini false, false, true, true, false, true, false, true. P atau Q, maka kita punya ini true, 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 false. Ini maka true, false, false, false. Negasi P atau Q ya false, 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 true. Ini false, true, true, true. Negasi P dan negasi Q. Iya, ini false,
ini false, ini true. Negasi P atau negasi Q? Yo, ini false, ini true, true, ini true. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan kolom bagian ini dengan kolom bagian ini. Nah, kita lihat nilainya sama ya. False, 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 true. Dan perhatikan bagian ini dan bagian yang di sini. Lihat ya, nilainya sama ya, false dan triple true. Nah, di sini berarti apa yang terjadi? Jadi kita mau cek apa? Kalau jika dan hanya jikanya, relasi jika kita hubungkan dengan jika dan hanya jika, maka jadi tautologi. Oke, kita cek. Apa ini? Negasi P atau Q, jika dan hanya jika, apa tuh? Negasi P dan negasi Q. Kita cek. False, ya, ingat, jika dan hanya jika itu bernilai benar kalau apa? Keduanya sama ya. Oke, false, false jadi true. False, false, true. False, false, true. True, true, true. Terus satu lagi apa? Satu lagi itu negasi dari P dan Q. Jika dan hanya jika apa? Negasi P atau negasi Q. Maka apa? False, false, true. True, true, true. Jadilah apa? Suatu pernyataan apa? Tautologi. Gitu ya. Karena tautologi berdasarkan definisi kesetaraan logika, maka negasi dari P atau Q itu setara dengan negasi P dan negasi Q, dan juga apa? Negasi dari P dan Q itu setara dengan negasi P atau negasi Q. Ya, itu contohnya. Terus kemudian diberikan cukup banyak contoh ya. Terus kemudian teman-teman tolong perhatikan hukum-hukum yang diberikan mengenai kesetaraan logika. Itu ya. Kesetaraan secara logika itu pada halaman 27. Tolong perhatikan nanti ya. Gitu ya. Perhatikan tabel 6 halaman 27. Itu teman-teman perlu ingat. Perlu ingat, kuasai, kalau bisa dihafal. Dihafal. Ya, Anda pahami sampai Anda ingat, tidak bisa Anda lupa. Ya. Itu kemudian tabel 7. Nah, kalau tabel 7 itu yang tidak perlu dibuktikan lagi itu adalah apa? Cukup yang pernyataan baris pertama dan baris kedua, yaitu apa? Ya, P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q, terus P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P. Terus kemudian itu sudah selesai, dan juga pada tabel 8 itu yang tidak perlu dibuktikan lagi nih. P jika dan hanya jika Q itu setara dengan apa? Jika P maka Q dan jika Q maka P. Itu perlu diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini tidak usah dibuktikan. Nah, tapi kalau Anda mau buktikan cukup pakai apa? Pakai tabel kebenaran. Gitu ya. Itu salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan logika itu setara atau tidak.